Halo semuanya, hari ini kita akan mengulang makanan dari kartun dan serial TV. Yang pertama adalah acara yang dibicarakan oleh seluruh internet selama sebulan terakhir. Ini adalah Squid Game. Di episode pertama, Son Ki-hon sedang merayakan ulang tahun putrinya, dan mereka makan makanan di jalan Korea yang disebut Poki itu. Mari kita lakukan lagi. Letakkan mangkuk di atas timbangan, dan tuangkan 110 gram tepung beras ke dalamnya. Bumbui dengan garam, tuang 85 ml air mendidih, aduk dengan sendok. Kemudian, tambahkan sedikit minyak wijen dan uleni dengan tangan Anda. Ya, adonan sudah siap. Gulung menjadi sosis setebal jari ini. Dan kita punya 3 sosis. Kita potong menjadi irisan kecil, tapi sama. Kita masukkan ke dalam air mendidih, tepat dalam 8 menit. Setelahnya, angkat dari kompor dan tuangkan air dingin, agar adonan berhenti memasak. Kami ambil telur ayam dan kirim ke dalam rebus. Kami keluarkan sosis kecil dari bungkusnya. Kami buat sayatan daripada mereka. Kami juga butuh bawang dan daun bawang. Pertama, potong daun bawang menjadi 2. Potong menjadi irisan. Dan daun bawang buang menjadi panjang. Dan hancur. Lalu bawang biasa dibagi menjadi potongan-potongan kecil. Yang tersisa hanyalah sausnya. Tuang 200 ml air, saus gochujang, kecap, cabai merah, 2 sendok makan gula, lalu diaduk. Lalu tuang saus ke dalam panci yang dalam. Saat saus memanas, kupas telur dari cangkangnya. Dalam saus panas ini, buang potongan adonannya, telur kopas, sosis, bawang, dan daun bawang lagi. Lalu diaduk. Dengan di atas api selama 15 menit, saus harus dikukus dengan baik. Jika sudah mengental, angkat panci dari kompor. Potong telur menjadi 2. Tuang sisa isi ke dalam piring. Lalu taruh telur di sisinya. Lalu kita meninggalkan acara Squid Game cumi ini dan kita ulangi. Mari kita coba. Rasanya seperti adonan dengan tekstur yang tidak biasa karena direndam dalam saus asam manis sangat pedas. Rasanya sangat enak. Yang berikutnya adalah kartun judulnya An Ordinary Cartoon. Di dalam satu episode, Merdeka dan Rigby melihat ikan sandwich maut dengan ingin memilihnya. Ini termasuk saus tomat, sosis, bakso, dan baguette. Ayo kita buat lagi. Potong bawang menjadi 2. Buat banyak sayatan vertikal ini. Lalu hancurkan menjadi kubus kecil. Dan setengahnya masuk ke dalam mangkuknya. Butuh ketumbar, potong batangnya, dan remas. Ini juga taruh di mangkuk. Ada 2 sendok makan keju ricotta. Lalu bawang putih kering, dan 500 gram daging giling. Parut kulit 1 lemon, garam, dan uleni daging giling. Dikupas sedikit,
buang udaranya, bentuk bola, dan taruh di atas nampan. Mari kita buat bakso seperti ini sampai kita kehabisan daging cincang. Masukkan nampan ke dalam oven dengan suhu 180 derajat. Lalu tuang minyak zaitun ke dalam wajan. Lalu pindahkan bawang dan digoreng. Bawang menjadi transparan. Tambahkan 2 sendok makan pasta tomat ini. Lalu goreng sebentar untuk menghilangkan rasa mentahnya. Dan buka sekaleng tomat dalam jus mereka. Masukkan ke dalam panci. Tuangkan lebih banyak air. Lalu taburkan sedikit oregano, garam, masukkan seikat kemangi, dan aduk. Dengan saus yang mengental, taburkan sedikit dalam mangkuk. Bakso sudah matang. Kami pindahkan ke wajan. Lalu aduk dan rebus dalam saus tomat. Ambil baguette mini dan potong menjadi 2 bagian. Dan olesi bagian bawahnya menjadi saus tomat. Letakkan sosis di atasnya. Lalu kita masukkan bakso ke dalam saus. Dan lalu kita letakkan setengah bagian di atasnya. Ini dia, pada titik ini sandwich kartun biasa sudah selesai. Mari kita potong sepotong. Dan kita coba. Ini sandwich sangat enak dan bakso ini sangat enak. Posisi terakhir juga dari Squid Game. Dan ini adalah episode ketiga di mana ada tantangan honeycomb. Para pemain menggunakan jarum untuk mengukir bentuk tertentu ke dalamnya. Saya tidak tahu mengapa, tapi banyak orang mengira ini kue. Meskipun acara ini bahkan menunjukkan bahwa ini bukan mengubah gula menjadi karamel. Mari kita ulangi lagi dan coba bermain-main. Pertama, kita sebarkan tikar silikon ini. Ambil piring kaserol mikro seperti yang ada di pertunjukan. Isi dengan gula. Kami ambil kompor gas. Buka katupnya. Dan nyalakan apinya. Kami bawa kuali mini ke apinya. Dan mulai lelehkan gula. Aduk terus-menerus dengan tongkat kayu. Setelah 10 menit, semua gula berubah menjadi karamel. Tapi warnanya tidak terlihat seperti sarang lebah. Untuk mengatasinya, yang harus Anda lakukan adalah menambahkan sepenjuput baking soda. Kita aduk. Hanya ini yang kita butuhkan. Tuang karamel di atas matras. Sekarang kita perlu menghancurkan dengan sesuatu yang rata. Kita campurkan mentega di bagian bawah wajan dan hancurkan. Bentuknya ternyata tidak bulat sama sekali. Kami lakukan hal-hal secara drastis yang berbeda. Tutup bagian bawah yang bundar dengan perkamen. Letakkan cincin di atasnya. Klip di tempatnya. Lalu gerimiskan dengan minyak dari dalam. Tempatkan potongan perkamen di sisi cetakan. Ya, ini dibuat seperti ini. Kali ini kita akan lelehkan gula dalam panci biasa. Aduk terus-menerus. Lalu kita soda kue. Lalu karamel berubah menjadi warna. Lalu kita tuang ke dalam cetakan. Biarkan agak dingin agar kita tekan carakan payung ini. Honeycomb telah mengeras, dan kita lihat gula terlalu panas ini. Jadi warnanya salah. Kami lakukan hal yang sama, hanya dalam wajan. Sekarang warnanya pas. Kita tempatkan bentuk payung persis di tengahnya. Lalu kita keluarkan, dan biarkan sarang lebah gula membeku. Ini dia, kami keluarkan dari cetakan. Akhirnya kita buat sarang lebih besar dari Squid Game ini.
Jadi, mari kita baru coba permainannya dan gunakan jarum untuk memotong payung ini. Pada satu titik, honeycomb ini baru saja retak. Pokoknya, di acara ini, Anda pasti akan kalah. Ngomong-ngomong, baru saja saya menyelesaikan episode ketiga. Dan jika Anda menontonnya sampai akhir, tulis di komentar siapa yang ngambil hadiah dan berapa banyak uang pada akhirnya. Lalu kita subscribe channel ini dan klik daftar putar ini. Ada lebih banyak makanan dari film dan kartun. Selamat tinggal semuanya!